Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin sedikit memberikan pemahaman kepada teman-teman semua tentang hukum, di mana di negara kita ini adalah negara hukum. Di sini kita harus garis bawahi, bukan berarti saya memberikan pemahaman kepada teman-teman semua. Saya menganggap diri saya sudah pintar dalam eh, hukum ini. Tidak. Di sini saya mempunyai niat untuk memberikan pemahaman kepada teman-teman semua agar kita sadar dengan hukum yang ada di negara kita ini. Baiklah, di mana di sini saya ingin menjelaskan tentang delik. Di mana delik ini dibagi menjadi dua, yaitu delik biasa dan delik aduan. Karena begini, kadang teman-teman semua yang ada di sana, dimanapun itu, kadang kita menganggap bahwa ketika terjadi tindak pidana, itu akan diproses oleh aparat kepolisian. Tidak seperti itu. Di dalam delik ini terbagi menjadi dua, delik aduan dan delik biasa. Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang atau merupakan tindak pidana. Delik ini terbagi lagi menjadi dua bagian, yaitu delik aduan dan delik biasa. Delik aduan adalah di mana delik ini atau tindak pidana ini akan diproses oleh aparat kepolisian ketika ada laporan dari orang yang merasa dirugikan. Contoh dari delik aduan ini adalah pencemaran nama baik, pelecehan seksual, menghilangkan barang orang lain. Jadi ketika ada kejadian-kejadian seperti ini, ketika tidak ada yang merasa dirugikan, aparat kepolisian tidak akan memprosesnya. Jadi buat teman-teman semua, ketika pernah mengalami kejadian-kejadian seperti ini, kalian semua berhak untuk melaporkan ke aparat kepolisian agar tindak pidana ini bisa diproses sesegera mungkin, secepat mungkin. Karena ketika tidak ada laporan dari teman-teman semua, tindak pidana ini tidak akan pernah diproses. Karena di dalam delik aduan itu sudah jelas dijelaskan bahwa harus ada yang merasa dirugikan. Sedangkan delik biasa, walaupun tidak ada yang merasa dirugikan atau tidak ada yang melaporkan, tindak pidana ini akan tetap diproses oleh aparat kepolisian ketika mereka mengetahuinya. Jadi buat teman-teman semua, walaupun tidak ada yang merasa dirugikan, tidak ada yang melaporkan, tindak pidana ini akan tetap diproses oleh aparat kepolisian. Contoh dari delik biasa adalah kecelakaan lalu lintas, pembunuhan, itu semua termasuk delik biasa. Walaupun tidak ada yang merasa dirugikan, aparat kepolisian akan tetap melakukan pemeriksaan, akan memprosesnya. Walaupun biasa yang terjadi di masyarakat, ketika terjadi tindak pidana ini, di belakang semua itu mereka melakukan perdamaian. Sebagai contoh, melakukan ganti rugi, memberikan santunan dan lain-lain sebagainya. Itu semua tidak menghilangkan tindak pidana ini. Karena jelas-jelas sudah dijelaskan di dalam delik biasa, walaupun tidak ada yang merasa dirugikan, tindak pidana ini akan tetap diproses oleh aparat kepolisian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kepada teman-teman semua bisa bermanfaat untuk pribadi kalian semua dan orang-orang di sekitar kalian. Dan saya ingin menyampaikan kepada teman-teman semua, saya memberikan pemahaman ini kepada teman-teman semua bukan berarti saya menganggap diri saya sudah pintar, tidak seperti itu, tidak. Saya menginginkan apa yang saya ketahui, teman-teman juga mengetahuinya. Karena itu akan lebih baik lagi. Apalah gunanya kita mempunyai pemahaman, tetapi kita tidak memberitahukan pemahaman kita itu kepada orang-orang lain. Satu pesan saya kepada teman-teman semua, jangan ada kata terlambat untuk belajar, tetapi merasa rugilah ketika ada waktu untuk belajar, tetapi teman-teman semua tidak mempergunakannya dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.